Begitu Allah memberikan rahmat kepada orang ini, maka orang ini langsung dirasakan Allah bagaimana rasanya ma'rifat kepada Allah itu. Banyak tokoh-tokoh yang terkemuka yang melalui jalan yang kedua ini, seperti Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Utbatul Ghulam dan lain. Orang yang dulunya sesat, dulunya jahat, tetapi Allah dengan rahmatnya secara mendadak mengejutkan, menarik orang ini. Seperti Fudail, kita mendengar tahu kisah Fudail bin Iyad, orang yang kehidupannya hanya jadi perampok di tengah jalan. Perampok di tengah malam. Daripada Al-Hikam Al-Ata'iyah, berkata pengarang Al-Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari rahimahullah, idza fatahalaka wijhatan minat ta'arruf fala tubali ma'aha an qalla amaluk fa innahu ma fatahaha alaika illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik wal a'malu anta muhdiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu alaik. Artinya, apabila Allah membukakan bagi engkau satu pintu daripada ma'rifah, apabila Allah membukakan bagi engkau satu sisi, satu jalan daripada ma'rifat, maka janganlah engkau heran besertanya itu bahwa sedikit amal engkau. Bahwasanya Allah tidak membukakan itu pintu ma'rifah bagi engkau, melainkan bahwa Allah ingin memperkenalkan kepada engkau. Apakah engkau tidak tahu bahwa memperkenalkan itu adalah Allah yang mendatangkan atas engkau, sedangkan amal-amal ibadat itu engkau yang mempersembahkannya kepada Allah? Manakah yang lebih mulia, sesuatu yang kau persembahkan kepada Allah dibanding sesuatu yang Allah datangkan atas engkau? Tentu lebih mulia yang Allah datangkan kepada engkau itu. Ada manusia yang ingin ma'rifat kepada Allah, sehingga orang ini berusaha sedemikian rupa agar bisa ma'rifat itu. Segala macam amal daya upaya dipersembahkannya untuk Allah, dengan harapan Allah bersedia berkenalan dengan dia. Ada sebagian manusia yang hanya punya sedikit amal, tetapi Allah yang ingin berkenalan kepada manusia itu. Allah yang ingin mengenalkan dirinya kepada hamba itu. Janganlah amal yang sedikit tadi dianggap heran, dianggap aneh. Manakah antara dua itu yang lebih mulia, yang lebih afdal? Tentu yang Allah ingin memperkenalkan dirinya kepada hambanya tadi, itu yang lebih utama. Tanqasimul ma'rifatu ila qismain, ma'rifatin ammah wa ma'rifatin khassah. Fal ma'rifatul ammah bi an ta'lama wa tuqirra anna Allah ta'ala wahidun qadirun muridun alimun hayyun sami'un basirun mutakallim ila akhirih. Ma'rifat itu ada terbagi dua. Satu, ma'rifat yang umum,
Yang kedua, ma'rifat yang khusus. Dalam istilah lain ada yang menyebut ada ma'rifat itu ilmiah, ada ma'rifat itu zawqiyah. Bermula ma'rifat yang umum itu bahwa engkau mengetahui dan mengakui, meyakini bahwa Allah Ta'ala itu esa, kuasa, berkehendak, mengetahui, hidup, mendengar, melihat, berkata-kata, seterusnya. Nah, ini dinamakan adalah ma'rifat ammah, ma'rifat yang umum. Kita tahu, kita mengetahui, meyakini, mengakui bahwa Allah esa. Dan keyakinan kita itu kada bisa diganggu. Siapapun yang mengganggu, tetap kita yakin bahwa Allah itu esa, kuasa, berkehendak, dan seterusnya. Nah, ini disebut ma'rifat umum. Wa tahsulu hadhil ma'rifah bitta'allum wa tafakkur wal istidlal, dan ma'rifat umum ini didapat dengan belajar, tafakkur, dan mencari dalil. Inilah ma'rifat yang dimaksud dengan awwaluddin, ma'rifatullah. Awal agama itu adalah ma'rifat kepada Allah. Nah, ma'rifat umum ini maksudnya. Dan setiap orang yang beriman mempunyai ma'rifat umum ini. Setiap orang yang beriman mengetahui, meyakini bahwa Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan, kebesaran, dan keelokan. Maha suci Allah bersifat kekurangan, aib, dan celah. Itu sudah setiap orang beriman. Mereka sudah punya ma'rifat yang umum ini. Wal ma'rifatul khassah, nah ma'rifat khusus. Ma'rifat khusus inilah yang dikatakan oleh para ulama sufi. Inna fid dunya jannatan man dakhalaha lam yashtaq ila jannatil akhirah ala wahiyya ma'rifatullahi ta'ala. Di dalam dunia ini ada surga. Di dalam dunia ini ada surga. Siapa yang masuk ke dalam surga itu, dia tidak ingin lagi kepada surga akhirat. Surga apakah yang ada di dunia itu? Ialah ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah. Nah, ini ma'rifat khassah, ma'rifat zawqiyah ngarannya, bukan ma'rifat ammah tadi. Apa yang dikatakan oleh Al-Habib Al-Qutub Abu Bakar Al-Adani Al-Idrus, man arafallah safalahul aish wa tabat lahul hayat. Barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan dan kesenangan. Nah, ini ma'rifat yang khassah ini maksudnya. Ma'rifatullah yang khusus ini. Wal ma'rifatul khassah, ma'rifat yang khusus itu bi antazuka an la fa'ila illallah masalah. Bahwa engkau merasakan bahwa tidak ada yang berbuat itu melainkan Allah. Contohnya itu umpamanya. Kita mengetahui, kita meyakini bahwa tidak ada yang berbuat melainkan Allah. Tapi kita hanya ingin tahu dan yakin bahwa la fa'ila illallah. Tidak ada yang berbuat selain Allah. Yang lainnya kada punya daya upaya. Itu kita tahu dan mengakui itu. Tapi kita belum merasai, belum merasa.
Ma'rifat khassah ini adalah orang yang sudah merasa, bahwa tidak ada yang berbuat itu selain Allah. Orang yang tahu bahwa madu itu manis, nya yakin bahwa madu itu manis. Nah, ini sudah ma'rifat dengan madu. Tapi kalau orang yang sudah merasai kayak apa manisnya itu madu, nah ini ma'rifat khassah. Lain dengan orang yang hanya sekedar tahu. Mendengar berita bahwa di Mekah itu begini, begitu bagusnya, begitu indahnya, dengan bermacam-macam dalil, bermacam-macam kabar yang mutawatir bahwa Mekah itu ramai dan indah. Sehingga kita yakin bahwa di Makkah itu ramai, Makkah itu luar biasa. Nah, kita sudah meyakini. Tapi andai kita ke sana langsung berangkat ke Makkah, sampai di sana melihat seorang bagaimana Makkah itu, lain rasanya lawan nang hanya sekedar tahu. Nah, itu jualah orang yang ma'rifat kepada Allah ini. Orang yang hanya tahu, hanya ma'rifat bahwa tidak ada yang berbuat hanya Allah, tapi belum merasa, lain dengan orang yang sudah merasa. Kayak apa rasanya yang tidak ada berbuat selain Allah itu. Bi antazuka an la fa'ila illallah masalan, dengan bahwa merasa engkau bahwa tidak ada yang berbuat itu kecuali Allah. Nah, kalau sudah kita merasa demikian, fala tajidu fi qalbika dhiqatan wa tawbihan fi ma kana wa ma yakunu wa ma sayakun, maka tidak kau dapati di hati engkau kesempitan, mencela pada yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Orang tuh kalau sudah merasai kayak apa rasanya keyakinan bahwa tidak ada yang berbuat hanya Allah, merasai sudah itunya, maka hati orang ini kada sempit lagi. Hati orang ini kada ada lagi mencela terhadap apa yang dihadapinya, baik nang dahulu, baik sekarang, baik yang akan datang. Karena ini sudah merasai bagaimana tidak ada yang berbuat kecuali Allah itu. Seperti apa yang disampaikan oleh khadam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Anas bin Malik. Ujar Anas bin Malik, aku 10 tahun jadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Rasulullah itu mencela aku. Tidak pernah Rasulullah berkata, kenapa ikam kadaka ini? Padahal ka itu nang baik, kada pernah. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merasakan sudah bagaimana yang dimaksud dengan la ilaha illallah itu. Nah, inilah ma'rifat khassah. Wa yumkinu ayyarqal insan ila sa'idi hadhihi al-ma'rifah min ahadi tariqain la thalitha lahuma. Kita bisa mendapatkan ma'rifah khassah ini melalui 2 jalan. Tidak ada jalan ketiga. Kayak apa kita supaya bisa merasai nang keyakinan kita la ilaha illallah. Jangan hanya sekadar habar, jangan hanya sekadar yakin mengakui, tapi rasai. Nah, rasai kayak apa? Yang tidak ada berbuat kecuali Allah itu. Nah, supaya bisa merasai itu ada 2 jalannya. Yang pertama disebut tariqul hidayah wal inabah. Yang kedua disebut tariqul ijtiba wal istifa. Ada jalan hidayah dan inabah, ada jalan ijtiba dan istifa. Nah, hanya 2 jalan itu.
Fatariqul hidayah wal inabah tariqun tawilun syaq. Bermula jalan yang pertama, hidayah dan inabah, itu jalan yang panjang lagi sulit. Panjang lagi sulit. Arti panjang tuh mungkin 10, 20, 30 tahun kita menjalani hanyar tarasai. Kayak apa nang maksudnya la ilaha illallah. Sulit artinya banyak rintangan nang kita lalui, nang seringkali membuat kita kembali ke tempat pertama bermula. Min ta'allumil ilmi alladhi yuaddi bihi al-ibadata wa ya'rifu bihi sifatin nafsil batinah wa yuqaddimu qabla al-jami' ma'rifata aqidati ahli sunnah wal jamaah wa taubatin nasuh wa tahsinin niyyah wa tasihit taqwa wal wara'i waz zuhdi wa kasratil azkar wal aurat wa ghairi dzalik wa kulluhu yuhdihal abdu ilallah ta'ala. Belajar dahulu ilmu, nang dengan ilmu itu kita bisa beribadah, bisa sembahyang, berwudu sebagainya. Belajar ilmu mengenali sifat-sifat diri yang batin. Apa sifat nang terpuji di batin kita, apa nang tercela. Berakidah ahli sunnah wal jamaah, taubat nasuha, niat yang bagus, takwa yang benar, wara, zuhud, banyak berzikir, banyak berwirid dan selainnya. Itu pekerjaan sehari-hari. Ada yang 10.000 zikirnya sehari. Dan mungkin ada yang berpuluh-puluh tahun hanya diberikan Allah rasa bagaimana itu ma'rifatullah tadi. Wa ammat tariqus tsani, adapun jalan yang kedua, tariqul ijtiba wal istifa. Fayakunul bad'u minallah ilal abdi. Jalan yang kedua ini adalah jalan di mana Allah yang ingin menariknya. Jalan pertama tadi si hamba nang baka hendak, kisahnya si hamba nang hendak ma'rifat lalu inya beribadah, beramal, berguru. Nah, nang kedua ini adalah Allah yang ingin menariknya. Yakunul insan mustadhrikan fi syurudihi wa bu'dihi anillah wa faj'atan tudrikuhu rahmatun minallahi ta'ala. Ini manusia tenggelam dalam kejauhan daripada Allah. Pekerjaannya manusia ini sibuk mengurus dunia. Kada tahu diwirid, sembahyang pun kadang-kadang pray. Pekerjaan-pekerjaan maksiat banyak dilakukannya. Tetapi secara mendadak Allah memperdapati dengan rahmatnya. Begitu Allah memberikan rahmat kepada orang ini, maka orang ini langsung dirasakan Allah bagaimana rasanya ma'rifat kepada Allah itu. Banyak tokoh-tokoh yang terkemuka yang melalui jalan yang kedua ini, seperti Fudail bin Iyad, Malik bin Dinar, Utbatul Ghulam dan lain. Orang yang dulunya sesat, dulunya jahat, tetapi Allah dengan rahmatnya secara mendadak mengejutkan, menarik orang ini. Seperti Fudail, kita mendengar tahu kisah Fudail bin Iyad. Orang yang kehidupannya hanya jadi perampok di tengah jalan. Perampok. Di tengah malam satu hari hendak menaiki rumah kekasihnya. Begitu naik ke rumah kekasihnya mendengar ada orang mengaji Al-Quran. Yang ayatnya alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Begitu ayat itu masuk ke pendengaran Fudail, Fudail terjatuh. Nah, setelah itu Fudail tobat, langsung ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala, dirasakan bagaimana ma'rifat kepada Allah.
Akhirnya Fudail menjadi salah seorang aulia besar pada masanya itu. Allah menarik orang ini lisababin minal asbab allati qad la ya'lamuha illallah. Allah menarik orang ini karena ada sebab yang kadang-kadang sebab itu hanya diketahui oleh Allah. Kenapa orang ini maka ditarik oleh Allah? Dalam waktu detik dirasakan makrifat kepada Allah. Sedangkan yang satunya berpuluh-puluh tahun berzikir kepada Allah belum dapat rasa makrifat itu. Nah, jalan yang kedua ini disebut tarikul ijtiba wal istifa. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada beberapa sebab yang dengan sebab itu ada kemungkinan, ada harapan satu saat ditarik oleh Allah manusia ini, walaupun dia dalam keadaan bergelimang dengan dosa. Pertama, dengan sebab ilmu. Orang ini pada dahulu mengaji sekolah pesantren, ke majelis taklim, bertahun-tahun udah mengaji demikian, pesantren tamat sekolah, timbul ke kampung bulik buntat, minum arak, berjudi, berzina, pekerjaan. Nah, tamatan pesantren nih. Nah, orang seperti ini pada akhirnya satu saat ada kemungkinan ditarik oleh Allah dengan cara seperti tadi, berkat ilmu yang dia pelajari selama sekian tahun dahulu kala itu. Bisa kena orang ini jatuh sakit, sadar, insaf, dirasakan oleh Allah bagaimana orang yang makrifat kepada Allah itu. Nah, sebab ilmu. Jadi menuntut ilmu ini kada ada ruginya, tak amalakan kah, kada kah. Pokoknya bila ilmu tuh ada keuntungan. Ada keuntungan. Yang kedua, as-sakha, pemurah. Pemurah. Orang ini macam-macam maksiat dilakukannya, tapi pemurah. Pemurah. Pemurah itu dalam arti agama lain dengan arti adat. Ini pemurah dalam arti agama. Artinya orang yang menyumbangkan kekayaannya di jalan yang benar. Ada orang sakit dibantunya, ada orang kesusahan dijulunginya duit, ada orang saleh diberinya duit, ada orang ini dikasihnya duit. Pemurah. Padahal kelakuannya sembahyang tapi sembahyang orangnya. Berjudi mau, minum arak mau. Nah, orang ini satu saat nantinya ada harapan kada pasti juga ada harapan bisa ditarik oleh Allah. Nah, bisa ditarik dengan pemurahnya itu. Yang ketiga, al-adlu, adil. Ini seorang pejabat. Seorang pejabat ini bergelimang dengan dosa. Macam-macam dosa dilakukannya. Tetapi satu orang ini, dia adil. Sewaktu ia menjabat, di matanya sama. Semua adalah rakyat. Baik anaknya, baik bininya, mintuhanya, iparnya, kamanakannya, semuaan rakyat sama. Kadang-kadang mesti diutamakannya. Kalau pangni ini minantuku utamakan kadada. Ini ipar kadada. Semuaan rata di matanya rakyatnya. Nah, orang ini waktu menjabat adil. Padahal kelakuan yang lain-lain banyak maksiat dilakukannya.
Nah, berkat inya adil sewaktu menjabat itu, orang ini ada harapan suatu saat akan ditarik oleh Allah, dirasakan bagainya kepadanya ma'rifatullah itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajawazu an dzambis sakhi wa zallatil alim wa satwatis sultanil adil fa innallaha akhadha biyadihim kullama asara asirun minhum, akhrajahul khatib. Ujar Nabi kita, maafkanlah kesalahan orang-orang alim, orang-orang pemurah, raja-raja, penguasa-penguasa yang adil itu. Karena Allah memegang tangan mereka. Bila mereka tergelincir, Allah yang akan menarik mereka. Yang keempat, suhbatus salihin. Orang ini bersahabat dengan orang-orang saleh, dekat dengan orang saleh. Padahal kelakuannya bila cerita pisah orang saleh macam-macam. Tapi nya dekat dengan orang saleh. Ada orang saleh di sana, kenal, dekat lawan inya. Ada orang saleh di ujung sana, kenal, dekat lawan inya. Pokoknya di mana orang-orang saleh dicarinya, didekatinya. Padahal kelakuannya orang nih macam-macam maksiat diperbuatnya. Tapi kalau urusan orang saleh, wahnya paling dekat sudah. Nah, orang ini satu saat nanti bisa ditarik oleh Allah untuk dirasakan bagaimana ma'rifatullah itu. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama orang yang dikasihinya. Waqad qil, dikatakan orang, man sahibal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal asyrar. Orang yang dekat dengan orang baik itu akan dijadikan Allah dia orang baik sekalipun dulunya orang yang jahat. Yang kelima, mahabbatus salihin, cinta kepada orang-orang saleh atau dicintai oleh orang saleh. Inya ini katuju lawan orang-orang baik, hormat lawan orang-orang baik, cinta lawan orang-orang baik. Atau orang ini kada tahu manahu, cuma orang-orang saleh katuju lawan inya. Nah, orang-orang ahli zikir katuju lawan inya. Orang-orang ahli salawat katuju lawan inya itu. Dikatujui oleh orang-orang baik. Nah, maka orang itu ada harapan nantinya akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya lagi, kasratus salah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak bersalawat lawan Nabi. Orang ini pemabuk, penzina, penjudi, tapi dalail seminggu sehatam. Mulut habsi kemana terdengar datanginya, katuju kisah-kisah Nabi, katuju, tapi maksiat jalan terus juga. Salawat selalu dibacanya. Nah, orang seperti ini ada juga harapan satu saat kaina dikembalikan oleh Allah, ditarik dan dirasakan ma'rifatullah itu. Di antara sebabnya lagi, nasabun thayyib, keturunan yang baik. Aba'u sulaha, abah-abah, kakek nenek orang-orang saleh. Datuknya ke abah hari orang wali. Napa ke atas pada datuk lagi? Yang 7 turun sudah orang wali bahari sidin itu. Nah, cucu-cucunya ini ada yang nakal macam-macam. Tapi akhirnya kayaknya bisa ada harapan cucunya itu insaf.
dan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala berkat doa-doa daripada orang-orang dahulu, kakek moyang nenek moyangnya itu. Nah, jadi itu bagian daripada sebab-sebab yang dengan sebab itu Allah menarik seseorang ini menjadi kekasihnya dan dirasakannya bagaimana ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Setiap manusia yang beriman kepada Allah dan mempunyai keinginan yang tinggi, kehormatan yang tinggi, dia pasti ingin mendapatkan yang disebut ma'rifatullah itu. Bagaimanapun kelezatan yang ada di dalam dunia, bagaimanapun ada kemewahan yang ada dalam dunia, bagaimanapun keindahan yang ada dalam dunia, kalau seseorang itu sudah merasakan bagaimana ma'rifatullah, ma'rifat kepada Allah itu, maka semuanya akan hilang. Kada akan bisa dibanding dengan bagaimana indahnya, lezatnya, bahagianya orang yang ma'rifat dengan Allah itu. Nah, sebahagian manusia ada yang berusaha untuk berkenalan dengan Allah. Sebagian manusia ada yang Allah menarik untuk berkenalan dengannya. Yang pertama disebut suluk, yang kedua disebut jazab ngarannya. Yang kedua-duanya itu adalah mulia. Kedua-duanya adalah sesuatu jalan yang terpuji. Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa yang ditarik oleh Allah itu lebih afdal daripada orang yang menjalani jalan suluk atau jalan hidayah wal inabah tadi. Para muhibbin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita pintu ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum akhir hayat kita. Hikmah yang ke-9 dari Al-Hikamil Ata'iyah. Berkata pengarang Al-Imam Ahmad bin Ata'illah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Bermacam-macam jenis amal dengan sebab bermacam-macamnya sesuatu yang mendatang kepada hati. Maksudnya adalah tanawwa'at ajnasul qurubat, bermacam-macam jenis amal ibadat. Ada sembahyang, puasa, sedekah, salawat, tasbih, tahlil, macam-macam jenis itu ibadah. Bisabab ikhtilafi ma taridu 'alal qalbi minal hal, dengan sebab berbeda-bedanya sesuatu yang datang atas hati daripada keadaan. Dimaksud keadaan itu kal haya, seperti malu kepada Allah, wan nadami, menyesal berbuat dosa di masa lampau, wa zikri ni'matin, ingat nikmat Allah, wa ghairiha, dan selainnya. Para muhibbin rahimakumullah, apabila datang di dalam hati perasaan malu kepada Allah, nah maka perasaan malu yang datang kepada hati itu menuntut zahir kita untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan sifat keadaan malu tadi. Nah, orang malu itu biasanya diam, pucat. Nah, jadi apabila datang di dalam hati itu malu kepada Allah, maka zahirnya orang itu timbullah sesuatu
seperti pucat, diam, tertunduk. Apabila datang ke dalam hati itu penyesalan terhadap dosa-dosa yang lampau, maka amal zahir istighfar, tobat kepada Allah. Apabila timbul di dalam hati kita mengingat nikmat, maka itu menuntut zahir kita untuk mengucap alhamdulillah, syukur kepada Allah. Nah, jadi artinya bermacam-macam jenis ibadah itu dengan sebab bermacam-macamnya yang datang atas hati daripada keadaan-keadaan tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Fal-arifu wal muridu alladhi lam yakun tahta syaikhin ay ya'mala bihasabi ma taridu 'alal qalbi minal hal. Fal-arifu bermula orang yang arif, orang yang sudah makrifat, dan seorang murid yang mana dia tidak berada di bawah bimbingan seorang guru, bahwasanya dia itu beramal dengan sekira-kira yang datang atas hatinya daripada keadaan tadi. Ini untuk orang arif. Jadi hikmah yang ke-9 ini ditujukan kepada orang arif yang sudah kenal lawan Allah, dan ditujukan kepada seorang murid atau salik yang tidak berada di bawah bimbingan guru, yang tidak berada di bawah bimbingan syekh mursyid. Nah, jadi untuk orang-orang yang arif, untuk murid yang lepas, yang tidak dibimbing guru khusus, nah mereka itu hendaknya beramal ibadat sesuai dengan hal yang datang ke hatinya. Umpamanya kita biasa imbah sembahyang itu membaca wirid, macam-macam wiridnya, antara lain subhanallah 33, Allah alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan ayat kursi, macam-macam wirid imbah sembahyang. Nah, untuk orang yang arif atau orang murid yang tidak dibimbing guru, mereka itu belum tentu wirid sembahyangnya membaca itu. Tergantung apa yang datang ke hati mereka waktu sesudah salat itu. Nah, jadi umpamanya Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, sembahyang tuntung. Datang ke hatinya nih, datang ke hatinya ini ingat nikmat Allah. Nah, maka wirid inyan itu alhamdulillah, 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 berapa ribu ke alhamdulillahnya. Nah, kadang mestinya memakai aturan yang ada. Ini untuk orang yang arif billah atau murid yang lepas, yang tidak dibimbing oleh guru khusus tadi. Wa ammal muridul ladzi tahta syaikhin ay ya'mala bima ya'muruhu syaikhuhu. Adapun seorang murid yang di bawah bimbingan guru khusus, dia mesti mengamalkan apa yang disuruh gurunya. Nah, ininya kada perlu memandang nang datang ke hatinya, kada perlu. Apa disuruh guru itulah yang diamalkannya. Jar guru jam imbah sembahyang baca wirid la ilaha illallah aja 1000 kali, yang lain kada usah dibaca. Nah, itulah dibacanya. Ikam jar guru kada perlu puasa sanayan Kamis,
kada perlu puasa Senin Kamis. Kalau seorang murid ini mempunyai guru pembimbing yang khusus, Syekh Mursyid tadi. Nah, jadi untuk seorang murid seperti itu, inya kada kau mengamalkan apa nang datang ke hatinya itu, karena inya berada di bawah pengawasan khusus gurunya. Wal ammah, adapun orang umum, nah orang awam. Orang awam ini artinya arif kada, murid kada. Ya'malu bima warada anil akhbar wal athar, dia mengamalkan apa yang mendatang daripada hadis-hadis Nabi, daripada sunnah Nabi. Nah, untuk orang umum, misal imbah sembahyang, ya amalan yang kita baca biasa wiridnya. Nah, imbah maghrib ini bacaannya, imbah subuh ini, zuhur ini yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu untuk orang awam. Arti orang awam ini artinya orang nang pikirannya tuh kadada hendak ma'rifat kepada Allah, kadada. Ini pikirannya napa nang dimakan hari ini ada habis selesai guring. Nah, isuk becari, kena guring. Itu orang awam, kadada pikiran hendak mencapai sesuatu dalam hidup untuk ma'rifat kepada Allah, kadada pikiran kayak itu ini. Pikirannya berusaha mengungkusi anak sekolah, berkabun, menurih, apa? Kadada hidup untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, ini orang awam. Orang awam macam ini amalannya apa yang disampaikan Rasulullah secara umum. Nah, itulah amalannya. Murid itu artinya orang yang ada cita-cita. Aku hendak ma'rifat kepada Allah. Lalu aku hendak sedikit demi sedikit memperbaiki diri. Sedikit demi sedikit menambah amalan tiap hari ini. Lalu inya tiap hari ada amalan tertentu yang dibacanya rutin. Tiap hari dia jaga dirinya, kalau berbuat maksiat lah kasih tobat. Nah, berbuat salah lah lakas minta ampun. Ini ada yang ditujunya untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, ini ngarannya seorang murid. Nah, murid ini ada yang di bawah bimbingan khusus guru, ada murid yang kada di bawah bimbingan guru. Kayak apa murid nang kada di bawah bimbingan guru itu? Nah, al-muridul ladzi lam yakun tahta syaikhin kalladzi yaj'alu sadikan sarukan basiran mutadayyinan fayansibuhu raqiban 'ala nafsihi liyulahiza ahwalahu wa af'alah. Murid yang tidak di bawah bimbingan guru adalah seperti orang yang menjadikan kawan yang jujur, kawan yang mengetahui ilmu agama. Dia jadikan itu kawan sebagai pengintai dirinya untuk mengawasi keadaan-keadaannya. Nah, ini kada bisi guru, cuma ini ada bisi kawan. Nah, wallah aku mohon ikamna. No, ada nang kada baik kelakuanku, tagurakan ya. Ada akhlakku nang kurang bagus, ingati aku. Nah, ikamnya ku harapakan menjagai aku nih. Nah. Ada nang baik pada akan baik, apa nang kada baik pada akan kada baik. Nah, ini contoh seorang murid nang kada di bawah bimbingan guru, tapi ini ada berisi orang kawan nang jujur, nang mengetahui seluk-beluk agama, nang dengan kawan itu dia minta pantau dirinya. Nang baik didukung, mun aku salah tagurakan. Kana Umar bin Al-Khattab yas'alu Salman radhiyallahu anhu ma'ana uyubi wa kana yas'alu Hudzaifah radhiyallahu anhu hal tara alayya syai'an min atharin nifaq. Sayyidina Umar contohnya. Beliau datang kepada Salman Al-Farisi. Ujar Sayyidina Umar, wahai Salman, amun aku ada aib, amun aku ada kurang baik, tunjukkan kepadaku. Nah, ini contohnya. Di zaman Rasulullah ada sahabat yang digelar sahibus sir, yang punya rahasia Rasulullah, Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah Al-Yamani ini seseorang sahabat Nabi yang tahu ini munafik, ini kada. Nah, ini khusus diberi Rasulullah ilmu.
Jadi Hudzaifah al-Yamani ini tahu ini orang munafik, ini kada. Ini orang mukmin bujur, ini kada. Nah, Sayyidina Umar pernah datang ke Hudzaifah al-Yamani. Wahai Hudzaifah, engkau orang yang diberi ilmu oleh Rasulullah. Padahal kan lawan aku ini adakah si sifat munafik atau kada? Nah, padahal itu kakawanan aja antara Umar lawan Hudzaifah nih. Nah, jadi ini contoh seorang murid yang kada di bawah bimbingan guru, tapi ada mempunyai kawan nang sagan betakun, kawan untuk bertanya tadi. Nah, orang seperti ini nang amal ibadah sunatnya itu menurut petunjuk hal yang datang ke hatinya. Au kalladhi yukhalitun nas fa kullu ma ra'ahu mazmuman fima bainan nas falyutalib nafsahu bihi fayara min uyubi ghairihi uyuba nafsih. Atau orang yang disebut dengan murid lepas, murid nang kada di bawah bimbingan guru tuh. Orang nang bergaul dengan manusia. Setiap yang dia lihat sesuatu tercela daripada manusia, itu dianggapnya dirinya ada berisi sifat itu. Yang melihat manusia ada nang kada baik akhlaknya, ujarnya aku ada juga berisi kada baik nih, karena aku ini sama pada manusia. Ada orang bakhil ditamuinya, oh berarti aku ini bakhil juga karena sama pada manusia. Ada orang nang sombong dilihatnya, dipantaunya ke dirinya, berarti aku ini ada juga berisi sombong dalam diriku. Nah, ini menjadikan angkada baik di orang lain itu kepada dirinya. Nah, ini contoh orang murid nang lepas juga ngarannya, ada dibimbing guru juga. Seperti Nabi Isa alaihi salam berkata, ujar Nabi Isa, ma'addabani ahad, tidak ada yang membimbing aku seseorang pun. Ra'aitu jahlal jahil syainan fa'ajtanibuh. Aku melihat kebodohan itu sesuatu nang jahat, maka aku jauhi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi hikmah yang ke-9 ini ditujukan bukan kepada semua orang. Ditujukan hanya kepada orang yang sudah ma'rifat kepada Allah atau seorang murid yang tidak di bawah bimbingan guru. Jadi amal ibadahnya itu tergantung apa yang datang ke hatinya, maka itulah yang diamalkannya. Waqafal Fudail bin Iyad bi Arafatin ma'al Hajij. Fudail bin Iyad rahimahullah, salah seorang aulia Allah yang wafat pada tahun 187 Hijriah. 187 Hijriah. Fudail bin Iyad ini seorang waliullah yang mempunyai masa lalu yang gelap sebagai seorang perampok. Nah, kemudian diberi hidayah oleh Allah, diberikan kewalian oleh Allah, jadilah aulia yang besar di saat itu. Nah, Fudail bin Iyad ini wukuf di padang Arafah bersama orang-orang yang naik haji. Falam yusma' minhu du'aun wala zikrun. Waktu wukuf di Arafah itu Fudail ini kada tadengar ada membaca doa, kada tadengar ada membaca zikir. Illa annahu wada'a yadahu al-yumna ala khaddih wa ta'ta'a ra'sahu yabki falam yazal kazalik hatta afadha an-nas ila al-Muzdalifah. Orang wukuf di Arafah itu mestinya banyak-banyak berzikir. Dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 1000 baca waktu wukuf itu hadis Nabi. Waktu wukuf itu kita hendaknya memperbanyak talbiyah.
Waktu wukuf hendaknya memperbanyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah itu. Ada fudail nih kada. Sidin wukuf di Arafah cuma termenung duduk. Mulai tengah hari sampai orang tulakan ke Muzdalifah. Maghrib artinya. Duduk termenung. Kada ada bunyi zikir di mulut sidin, kada ada bunyi doa. Begitu orang berangkat ke Muzdalifah, farafa'a ra'sah, hanya sidin mengangkat kepala. Yaqul berkata sidin, wa sau'ata wallahi minka wa in ghafartali. Alangkah jahatnya diriku demi Allah terhadap engkau, sekalipun telah engkau ampuni dosa-dosaku. Nah, hanya itu keluar kalimat dari Fudail bin Iyad. Nah, kenapa Fudail itu demikian? Padahal di Arafah mestinya kesempatan untuk memperbanyak ibadah, zikir sebagainya. Fudail kada diam muara. Nah, fahina idin waradat 'alal Fudail halatun min tazakkurihi lima fihi yauman kana musrifan 'ala nafsi syaghalathu al-haya min Allah 'anid du'a wal azkar. Ketika itu mendatang atas Fudail keadaan, mendatang ke hati Fudail keadaan beliau ingat masa lampau yang gelap itu. Perampok dahulunya. Keingatan sih masa lampau itu. Lalu malu kepada Allah dan kada bisa berkata-kata apa-apa. Nah, orang sopan tuh berdiam aja. Nah, jadi keadaan haya malunya itu kepada Allah membuat Fudail diam daripada zikir, diam daripada doa. Padahal di tempat yang kita disuruh memperbanyak zikir dan doa. Tapi untuk seorang Fudail bin Iyad yang mana beliau tergolong orang yang arif dengan Allah, maka beliau beramal sesuai dengan apa yang datang hal kepada hati beliau. Dicontohkan lagi Ma'ruf al-Qarhi. Nah, Ma'ruf al-Qarhi ini salah seorang aulia Allah pada abad kedua. Suatu hari beliau puasa sunat. Nah, puasa sunat lalu berjalan dengan rombongan. Jalan batis jalan. Di tengah jalan itu ada orang membawa air, membawa banyu ada. Sambil berkata orang membawa banyu itu, rahimallah man syariba ma'i. Rahimallah man syariba ma'i. Artinya apa? Semoga Allah menyayangi orang yang minum banyuku ini. Semoga Allah menyayangi, merahmati orang yang minum airku ini. Nah, di waktu itu datang kepada Ma'ruf al-Qarhi hal ke dalam hati beliau. Keadaan datang kepada hati beliau yang menunjukkan bahwa doa itu orang yang membawa air mustajab. Lalu sidin langsung buka puasa, minum banyu tadi. Nang kawan-kawan ada buka puasa. Kenapa pian buka? Ujar kawan ashab sidin kawan-kawan, kenapa pian puasa? Berbuka. Nah, ujar sidin waktu inya mengatakan tadi rahimallah man syariba ma'i, Allah merahmati mudah-mudahan orang yang minum banyu kun ini, hatiku berkata doanya tuh kabul. Jadi aku baik minum nih Tuhan, kan yang dicari rahmat Tuhan. Orang puasa dicari apa? Rahmat Tuhan juga. Baik minum dapat rahmat. Nah, cuma itu kada kawa dicontoh, ditiru kayak kita. Karena yang datang ke hati sini adalah keadaan yang menunjukkan bahwa doa orang itu adalah mustajab.
Ini contoh untuk orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka beramal, mereka itu berbuat taat sesuai dengan apa yang datang hal kepada hati mereka itu. Nah, kemudian dicontohkan lagi salah seorang waliullah yang bernama Sari As-Sakati, pamannya oleh Junaid Al-Baghdadi, wafat tahun 253. Sari As-Sakati ini dikabari oleh orang. Dikabari orang, ujar orang, wahai syekh, wahai tuan guru, itu di pasar kebakaran. Maka sidin ada besi toko di pasar. Di pasar kebakaran. Semua toko terbakar. Kecuali toko pian sebuah di tengah-tengah selamat. Alhamdulillah, ujar Sari As-Sakati. Alhamdulillah. Kan mesti alhamdulillah, kan nikmat tuh. Nah, alhamdulillah. Nah, sesudah itu datang ke hati, ke dalam hati Sari As-Sakati ini satu hal, satu keadaan, di mana beliau itu dicela karena senang dengan selamat toko, sedangkan toko kaum muslimin yang lain terbakar semuaan. Dalam hati Sidin datang satu keadaan di mana bahwa Sidin itu salah. Ikam bersyukur, ikam selamat, orang apa kayak apa tuh semuaan terbakar. Nah, lalu ujar Sidin, aku istighfar kepada Allah selama 30 tahun karena kata-kataku alhamdulillah tadi. Orang mengucap alhamdulillah beristighfar. Bahkan kalimat thayyibah, pada kalimat yang bagus alhamdulillah. Nah, Sidin mengatakan bahwa gara-gara aku mengucap alhamdulillah tuh sekali, aku beristighfar 30 tahun. Kenapa sebabnya? Karena ada hal yang datang ke hati Sidin bahwa Sidin mengucap alhamdulillah itu adalah keliru. Karena itu hanya mementingkan diri sendiri, melupakan kaum muslimin yang toko-toko mereka itu terbakar. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi apa yang dikehendaki oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah, pengarang ini hikam, dengan perkataan beliau tadi, tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Bermacam-macam jenis amalan karena bermacam-macamnya sesuatu yang datang ke hati itu. Nah, artinya apa? Bahwa kita kada berhak membawai orang lain untuk mengamalkan seperti amalan kita. Untuk orang arif dan murid nang kada di bawah guru tadi. Nah, yang kedua, jangan ma'iktirat. Nah, jangan mengeritik kalau ada orang lain yang beramal kada seperti kita. Jangan mengeritik kalau ada orang lain yang beramal kada seperti kita. Kita biasa yang bersembahyang membaca wirid yang biasa kan. Ada sidin kada. Begitu mbak sembahyang, alhamdulillah, alhamdulillah, langsung beribu-ribu kalinya. Nah, pas sidin itu amalan apa itu? Nah, kadang perlu dibahas itu. Barangkali sidin itu orang yang arif dengan Allah, atau sidin itu seorang murid yang tidak di bawah bimbingan guru, yang telah datang ke hati sidin sesuatu ingat nikmat sehingga beliau mengucapkan kalimat alhamdulillah itu. Nah, maksud jadi antara lain yang dimaksud oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah ini adalah demikian. Nah, untuk orang-orang yang murid tetapi ada mempunyai guru yang khusus, itu kada perlu mengamalkan apa-apa selain apa yang disuruh gurunya. Amalan yang lain pada disuruh guru kada boleh diamalkan. Khusus nang kawa diamalkannya hanya amalan yang disuruh gurunya. Ini kalau seorang murid yang punya guru khusus. Nah, untuk orang awam
bebas beramal napa aja hendak asal mendatang dari Rasulullah SAW atau sahabat-sahabat Nabi. Orang awam kada perlu memandang hal-hal itu, mungkin bila ada hadis baik amalkan gitu. Ada hadis mengatakan ini amalan diampuni dosa, baca amalannya. Ada amalan ini murah rezeki, baca amalannya. Kada perlu memandang guru, kada perlu memandang hal dalam hati, kada perlu untuk orang-orang yang awam. Nah, sebagaimana yang dikatakan tadi, fal wal ammatu bermula orang awam, ya'malu bima warada anil akhbar wal asar, bahwa orang awam itu dia beramal sesuai dengan apa yang mendatang daripada hadis Rasulullah atau daripada para sahabat-sahabat Nabi.